Assalamualaikum wahai anak-anakku. Assalamualaikum wahai murid-muridku. Salam-salam wahai semua. Semoga kalian sehat semua. Salam-salam wahai semua. Semoga Allah rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Untuk anak-anak kelas 6, sekali lagi Pak Farid tanyain kabar kalian di rumah. Yang semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 dalam semangat dan sehat. Pastinya selalu jaga kesehatan ya. Selalu makan makanan bergizi dan berprotein yang bagus agar kalian terhindar dari segala penyakit dan virus, terutama virus corona ya. Belajar di rumah dengan semangat. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah semuanya untuk kelas 6 sekolah dasar. Duduk yang rapi, letakkan HP kalian di rumah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Untuk anak kelas 6. Ya, yang belum subscribe, like dan pencet loncengnya agar kalian mudah mendapatkan pelajaran dari Pak Farid selanjutnya ya. Subscribe dulu, pencet loncengnya. Dan like ya, jangan lupa di-share ke teman-teman untuk pengetahuan kita semuanya. Baiklah anak-anakku, kita akan belajar tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu satu, agar murid-murid dapat memahami arti dari qada dan qadar itu sendiri. Kedua, agar murid-murid dapat membedakan antara qada dan qadar. Ketiga, agar murid-murid dapat mengerti perbedaan qada dan qadar melalui contoh-contoh yang ada di sekitar kita atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada? Ayo, ini pelajaran kelas kecil ini ya. Ayo, kelas rendah pasti tahu yang dulu kita belajar di kelas 1. Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasulullah. Ketiga, iman kepada malaikat Allah. Keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Banyak yang tanya itu. Apa pengertian qada dan qadar Allah? Kak, ada yang bertanya, berarti qada dan qadar itu termasuk rukun iman? Ya, kita harus percaya antara qada dan qadar Allah ini. Ya. Gambar ini adalah
gambar ketika ada anak dilahirkan. Yang kedua, ya, gambar pemandangan. Gambar pemandangan ini adalah ciptaan Allah semuanya. Terus ada gambar lagi anak-anak yang mengikuti lomba mengaji. Ini termasuk apa nantinya? Kita akan menjelaskan termasuk kodok apa kodar. Ya. Terus konsentrasi di depan HP kalian semua adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya tentunya. Apakah kodok ini bisa dirubah, Pak Farid? Tidak bisa. Ini sudah ada ketentuan sejak zaman azali dulu. Ya. Ketetapan sesuatu atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama'. Maaf. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qab an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat ke-57. Anak-anakku semuanya, kodok contoh lainnya yaitu apa? Ayo. Tadi ya ada gambar lahirnya seorang anak ke dunia. Ya. Kita lahir ke dunia ini termasuk qada Allah. Tidak bisa kita meminta lahirnya, kita minta perempuan. Tidak bisa. Kita minta laki-laki. Tidak bisa. Kita minta putih bersih. Tidak bisa. Itu sudah ketentuan dari Allah. Tidak bisa dirubah. Kedua, terbitnya matahari dari timur. Dan tenggelamnya matahari di barat. Itu sudah ada ketentuan Allah. Itu termasuk kodoknya Allah. Apalagi? Tadi Pak Farid bilang lahirnya manusia ke dunia. Ya. Apalagi matinya seseorang di dunia. Juga termasuk kodok Allah. Tidak bisa kita merubah kematian. Hanya Allah yang sudah menentukan. Apalagi perputaran antara malam, pagi, siang. Itu termasuk kodok juga. Yang di rumah, pikirkan contoh lain apa ya. Kalau ingin bertanya, tulis di kolom komentar di YouTube. Insya Allah kalau bisa Pak Farid jawab, nanti Pak Farid jawab. Apalagi perputaran ya. Perputaran planet-planet yang ada di langit sana. Bumi mengitari matahari, apa matahari mengitari bumi itu. Itu termasuk kodoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin dan percaya bahwa kodoknya Allah itu ada. Dan itu semua sudah terjadi pada kita sendiri. Contoh, ya kita lahir di dunia ini. Tidak tahu kita mau lahir ke orang tua siapa. Tapi karena ketentuan Allah, inilah orang tua kita. Tidak bisa kita meminta kepada Allah. Orang tua kita minta orang kaya, tidak bisa. Itulah orang tua kita yang kita terima. Itu namanya kodok Allah. Sekarang kita akan membahas tentang qadar. Qadar, apa sih qadar ini? Ya, qadar adalah takdir. Qadar ini bisa didefinisikan sebagai takdir. Bisa juga. Ada yang mengatakan qadar itu adalah takdir. Benar. Perbedaan qada dan qadar. Tunggu dulu ya. Kalau qadar adalah segala ketentuan Allah yang berlaku terhadap makhluknya. Namun bisa dirubah. Apa contohnya? Kepintaran dan kebodohan.
Kalau kalian dulu masih kelas 1, ya, belum bisa membaca. TK belum bisa membaca. Kenapa sekarang bisa membaca dan menulis? Karena jasanya orang tua kalian dan guru kalian. Itu namanya qadar, anak-anakku. Iya. Apalagi coba? Apalagi kesuksesan. Ya. Dulu kita orang miskin. Ya. Dulu kita orang miskin. Tapi mulai dari sekarang kalian belajar yang rajin. Ya. Rajin belajar kalian hari ini. Dan nantinya kuliah juga rajin belajar. Dan sukses, itulah namanya qadar. Jangan pesimis. Dan jangan sombong bagi orang yang kaya sekarang. Belum tentu yang kaya sekarang akan kaya selamanya. Dan jangan pesimis. Anak yang miskin sekarang belum tentu menjadi anak yang miskin. Banyak kejadian. Anak tukang becak menjadi orang yang sukses. Banyak. Dan banyak pula juga contoh orang-orang yang sombong. Sekarang dia sombong, nak. Tapi belum tentu, ya. Perputaran waktu. Kalau dia sombong dengan hartanya, kalau dia sombong dengan kepintarannya, belum tentu dia sukses selamanya. Ingat ya anak-anakku, qada dan qadar adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Baginya ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan ataupun belakang, ya. Dan tidak bisa. Innallaha sesungguhnya la yughayyiru ma, tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah sendiri. Anak-anakku di rumah tidak rajin belajar, mainan HP dan game terus, ya selamanya tidak akan pintar. Tapi kalau di momen belajar di rumah ini digunakan dengan sebaik-baiknya, meskipun belajar melalui HP, ketika sudah selesai mengerjakan, letakkan HP-nya. Ya, jangan main HP terus, nanti kecanduan kalian. Kalau ingin sukses, raihlah kesuksesan mulai hari ini. Ya, jangan menunggu nanti ketika dewasa. Mulailah hari ini kita belajar. Kenapa anak-anakku semuanya? Ya, kasihan orang tua kita yang ada di rumah. Setiap pagi menyiapkan sarapan untuk kalian di rumah. Setiap pagi ayah kalian bekerja untuk menafkahi kalian di rumah. Untuk membeli pulsa data untuk kalian belajar daring. Tapi apa yang kalian lakukan? Setelah belajar, banyak main game. Itu termasuk dosa. Lah terus kapan kalian berbaktinya kepada orang tua? Apa nunggu besok? Ketika orang tua kita sudah tidak ada? Apakah akan menunggu nanti ketika kalian SMA atau selesai bekerja, setelah bekerja? Ya, kalau orang tua kalian masih hidup. Ya, kalau orang tua kalian masih ada di dunia ini. Kalau sudah meninggal, apa yang akan kalian lakukan? Tidak bisa berbakti kepada Allah, tidak bisa berbakti kepada orang tua. Maka dari itu anak-anakku semuanya, mulailah hari ini. Perbanyaklah kebaikan. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama orang tua kalian di rumah. Doakan. Jangan lupa sholatnya 5 waktu. Kalian sudah kelas 6. Jauhi larangan-larangan Allah dan dekatilah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Insya Allah orang tua kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dipermudah rezekinya oleh Allah. Berkat doa-doa kalian. Ingat anak-anakku, doa yang akan terkabul, doa yang akan langsung terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, doanya orang tua kepada anaknya. Sebaliknya, doanya anak kepada orang tuanya pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya yang ada di rumah,
Jangan sampai menyakiti hatinya orang tua. Takutnya nanti orang tua kalian berdoa di dalam hatinya yang kecil. Berdoa kepada Allah, ya Allah sadarkanlah anak saya. Ya Allah anak saya sadarkanlah ya Allah. Nah, itu yang bahaya. Iya kalau kamu sadar. Kalau kamu belum sadar, Allah akan memberikan musibah kepada kalian semuanya. Banyak sekali Allah cara ya untuk menyadarkan seorang anak, seorang manusia untuk sadar dan beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, selagi orang tua kalian ada di rumah anak-anakku, ya, hormatilah mereka, sayangilah mereka, turuti kata-kata mereka. Baiklah anak-anakku sekalian di rumah, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari segala penyakit apapun, terutama COVID-19 ini ya Allah. Jauhkan dari segala penyakit. Kedua, mudah-mudahan orang tua kalian di rumah, orang tuanya Pak Farid di sana, dijauhi dari segala penyakit dan didekatkan kebahagiaan, terutama kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa tulis materinya yang barusan Kak Farid sampaikan, ya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.